Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Fitriana Mufidah, 2. Himamul Ilma Mufidah, 3. Khafifah Nur Mufarrihah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Makiyah dan Madaniyah. Ada 4 subbab dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian Makiyah dan Madaniyah. Yang kedua, metode mengetahui Makiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, kriteria Makiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir adalah urgensi kajian Makiyah dan Madaniyah. Selamat menyimak video dari kelompok kami. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi Makiyah dan Madaniyah berdasarkan masa turunnya atau iktibar zaman An-Nuzul. Yang diturunkan sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Makiyah, dan yang diturunkan sesudah hijrah dinamakan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya atau iktibar makan An-Nuzul. Yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaybiyah disebut Makiyah, dan yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba dan Sa'i dinamakan Madaniyah berdasarkan sasaran pembicaraan atau iktibar al-mukhatab. Yang ditunjukkan untuk penduduk Mekah disebut Makiyah, dan yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah dinamakan Madaniyah. Begitu juga yang ditujukan untuk semua manusia atau dengan lafaz ya ayyuhan nas dinamai Makiyah, dan yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja atau dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu disebut Madaniyah. Dari segi masa turunnya atau iktibar zaman An-Nuzul, yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makiyah, dan yang diturunkan sesudah hijrah dinamai Madaniyah. Metode untuk mengetahui Makiyah dan Madaniyah itu ada 2 cara, yaitu yang pertama al-manhaj as-simai an-naqli, yaitu melalui riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, dan juga dari tabi'in yang mengetahui dari para sahabat. Yang kedua al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi, berdasarkan karakteristik surat atau ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. Metode pertama untuk mengetahui Makiyah dan Madaniyah adalah melalui riwayat yang sahih dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, dan juga dari tabi'in yang mengetahui dari sahabat. Metode ini disebut al-manhaj as-simai an-naqli, yang secara harfiah berarti metode pendengaran dan periwayatan. Jika dasar yang kita digunakan untuk menentukan mana surat-surat dan ayat-ayat yang masuk kategori Makiyah dan Madaniyah adalah masa turunnya atau iktibar zaman An-Nuzul, maka kita cukup menelusuri riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu. Kapan turunnya wahyu tersebut? Apakah sebelum atau sesudah hijrah? Jika tidak ditemukan satupun riwayat yang dapat diterima tentang kapan atau di mana surat dan ayat-ayat itu diturunkan, maka tempuhlah metode yang kedua, yaitu al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi. Cara metode ini adalah dengan mempelajari karakteristik surat-surat dan ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah yang sudah diketahui melalui riwayat-riwayat yang dapat diterima. Karakteristik yang dipelajari misalnya dari panjang pendeknya surat, gaya bahasa, model kalimat seruan, kalimat-kalimat tertentu seperti kala, cakupan isi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kriteria Makiyah dan Madaniyah. A. Kriteria surat-surat Makiyah. 1. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. 2. Setiap surat yang di dalamnya ada lafaz kalla. 3. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhan nas dan tidak ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kecuali surat Al-Hajj. 4. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya kecuali surat Al-Baqarah. 5. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. 6. Setiap surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan semacamnya kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. 7. Surat-surat yang ayatnya pendek bersajak ijaz al-ibarah dan padat isinya. 8. Surat-surat yang berisi ajaran tentang akidah.
9. Surat-surat yang berisi peletakan dasar-dasar tasyri' dan keutamaan akhlak mulia, celaan terhadap kejahatan kaum musyrikin seperti penumpahan darah, memakan harta anak yatim secara aniaya, membunuh anak-anak perempuan dan sebagainya. B. Surat-surat Makkiyah. Di antaranya adalah Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, dan lain-lain. C. Kriteria surat-surat Madaniyah. 1. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat Ya ayyuhalladzina amanu. 2. Setiap surat yang di dalamnya ada faridah atau kewajiban dan sanksi pidana. 3. Setiap surat yang di dalamnya disebut tentang kaum munafikin. 4. Setiap surat yang di dalamnya ada mujadalah Alkitab dan seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, mengungkapkan pemalsuan Alkitab dan lain sebagainya. 5. Setiap surat yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan jihad, dan lain-lain. 6. Setiap surat yang ayatnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. D. Surat-surat Madaniyah. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra', Al-Hajj, An-Nur, dan lain-lain. Menurut Manna Al-Qattan, tidak semua surat disepakati oleh para ulama dalam memasukkannya dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah. Surat-surat Makkiyah yang disepakati ada 82 surat, sedangkan surat-surat Madaniyah ada 20 surat. Yang diperselisihkan ada 12 surat. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ar-Ra', Ar-Rahman, Ashraf, At-Tawwabun, Al-Bayyinah, dan Al-Zalzalah. 4. Urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah. Kajian tentang Makkiyah dan Madaniyah diperlukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, untuk menentukan strategi dakwah yang tepat, dan juga untuk mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW. Urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah diantaranya adalah 1. Dengan mengetahui tempat dan periode turunnya ayat-ayat Al-Quran, seseorang mufassir dapat menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan tepat dan benar. 2. Dengan menelusuri tempat dan fase turunnya Al-Quran, melalui kajian Makkiyah dan Madaniyah, kita dapat pelajaran bagaimana strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah lebih efektif. 3. Dengan mempelajari ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari ayat pertama pada periode Mekah sampai ayat terakhir pada periode Madinah, kita dapat mengikuti perjalanan hidup beliau, karena Al-Quran adalah sumber utama sirah Rasulullah SAW. Yang keempat adalah kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslimin sejak generasi awal terhadap sejarah turunnya Al-Quran, sehingga mereka mengikuti dan mencatat tempat, waktu, dan fase turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara teliti. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.